94.7 FM MG Radio Network, More Than Just News, masih bersama kami di program Morning Traffic. Kali ini bersama saya Iswahyudi Rahmanto. MG Listener, siap Selasa dan Kamis seperti biasa, pukul 10 pagi kami akan berbincang dengan jurnalis senior Nuim Hayat dan membahas isu-isu menarik luar negeri maupun dalam negeri dalam segmen Morning Session with Nuim Hayat. Assalamualaikum Bang Nuim, apa kabar Bang Nuim? Selamat pagi waktu Indonesia, selamat siang waktu Melbourne ya Bang. Iya betul, sudah jam. Saya mewakili tim dari MG Radio ingin mengucapkan minal aidin wal faizin Bang. Mohon maaf lahir batin terhadap kepada Bang Nuim dan keluarga di Melbourne sana. Juga perantau di sana. Izin Bang Nuim. Gimana suasana Idul Fitri di sana Bang? Meriahkah atau meriah sekali. Alhamdulillah meriah. sudah kembali normal seperti sudah tanpa Covid ya Bang ya, bisa dibilang kayak gitu? Kira-kira begitu, tapi masih tetap banyak juga yang pakai masker itu masih ada. Jadi masyarakat Indonesia yang terbagi dalam beberapa organisasi mengadakan apa yang di Indonesia dikenal sebagai halal bil halal, yang artinya juga kalau orang Arab sendiri tidak tahu itu apa itu halal bil halal seperti yang Iswahyudi tadi katakan minal aidin wal faizin. Kalau boleh saya cerita sedikit. Pertama kali saya bekerja di BBC London itu kan siaran bahasa asing yang paling besar itu bahasa Arab. Bahasa Jadi Arab. ada teman ada teman dari siaran bahasa Indonesia yang kebetulan kenal dengan seorang penyiar bahasa Arab begitu. Jadi waktu Lebaran dia mengatakan minal aidin wal faizin di Arab. Kebingungan apa ini artinya, karena artinya tidak jelas dalam bahasa Arab, karena biasanya kalau orang Arab itu mengucapkan selamat Lebaran, Aid Mubarak atau taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima segala amalan ibadat kita begitu. Jadi itu sudah menjadi khas di Indonesia. Minal aidin wal faizin. Iya betul. Yang artinya tidak jelas. Oh gitu ya Bang ya. Karena bisa dibilang kalau kita warga negara Indonesia itu mendengar atau memang sudah terbiasa dengan mengucapkan minal aidin wal faizin setiap hari raya Idul Fitri. Iya, itu bisa dibilang minal aidin itu dari aidin itu perayaan, Aid. Dan Idul Fitri itu Aid itu perayaan, milad misalnya perayaan ulang tahun dan lain sebagainya. Tapi ungkapan minal aidin wal faizin itu tidak jelas gitu, karena umumnya karena ada waktu itu dikatakan di zaman Rasulullah itu biasanya kalau sudah selesai puasa itu umat Islam mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima segala amal ibadat selama bulan puasa. Tapi tidak menjadi persoalan. Pokoknya jiwanya sama ya. Betul, semangat. Dan karena kita di Indonesia itu budaya kita itu luar biasa. Karena selain minal aidin wal faizin, maaf lahir batin ini juga tidak dikenal. Oh gitu. Hanya dikenal di Indonesia saya pikir. Di Indonesia dikenal, maaf lahir batin dia. Bang, kalau bisa saya di beberapa informasi di Metro TV dan di beberapa media lain juga bisa dibilang suasana Idul Fitri perantau di luar negeri. Kemarin saya lihat yang dari London, laporan dari Nadine, kemudian di beberapa wilayah lain juga luar biasa semarak. Apalagi di kondisi yang sudah agak terbebas dari Covid. Seperti apa di Melbourne sendiri suasananya Bang? Apakah semeriah itu? Apakah ada ritual-ritual yang sempat 2 tahun tidak terlaksana saat ini kembali bisa dilaksanakan Bang? Iya, kalau istilahnya membludak gitu. Karena kebetulan hari Senin pada waktu Hari Raya Idul Fitri hari Senin itu udaranya sangat baik. Setelah beberapa hari hujan dan tiba-tiba udaranya sangat baik. Pada hari Senin itu? Iya, tidak panas, tidak dingin. Jadi orang yang datang itu, waduh, sholat di mana-mana masjid itu. Di luar biasa terasa itu suasananya Bang ya? Oh betul-betul terasa, terasa. Cuma begitu cara mereka takbir juga berbeda. Dengan kita di Indonesia agak berbeda. Karena takbir mereka itu nanti mengikut sertakan permohonan kepada Allah SWT memberikan berkah dan syafaat kepada Rasulullah SAW. Kepada saudaranya, kepada para khalifah dan lain sebagainya. Jadi agak berbeda sedikit. Di ujungnya itu agak berbeda, tapi tidak menjadi persoalan. Kalau lantunan iramanya, ya itu memang berbeda-beda. Saya sendiri kalau mendengar lantunan irama takbir misalnya dari luar Sumatera Timur, itu beda sekali dengan yang biasanya dilantunkan di Sumatera Timur. Tapi alhamdulillah
karena udaranya bagus dan ya orang sudah mulai menerima kenyataan kita harus hidup berdampingan dengan COVID, jadi tidak begitu peduli lagi. Jadi di mana-mana masjid itu, waduh, ceritanya membludak. Bahkan Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, ikut hadir di daerah Parramatta di Sydney. Dia hadir ketika diselenggarakan salat Idul Fitri, tapi dia tidak ikut salat. Dia hanya duduk. Ya, setelah itu dia beramah tamah dengan umat Islam yang melakukan salat Idul Fitri, karena ya seperti barangkali Iswayu tahu, ini kan dalam rangka kampanye pemungutan suara pemilihan nanti tanggal 21 Mei. Jadi ya perlu hadir di mana-mana. Iya, betul. Nah, kalau bisa dibilang kan kalau suasana kayak kemarin ada berita juga dari VOA yang menyebutkan bahwa Presiden Biden itu bikin open house dalam perayaan Idul Fitri. Apakah pemerintah atau tokoh-tokoh atau pejabat negara di Australia itu punya tradisi juga melakukan hal seperti itu, Bang, di Australia? Di masa lalu pernah ya, misalnya, tapi itu pemerintah daerah, bukan pemerintah pusat. Nah, apa yang terjadi misalnya hari Sabtu kemarin, itu yang namanya Ikatan Warga Indonesia di Victoria menyelenggarakan dalam tanda kutip halal bil halal. Jadi selain yang hadir itu Konsul Jenderal Republik Indonesia Pak Kunchoro Waseso, juga ada wakil dari pemerintah daerah, yaitu Menteri Muda Bidang Kebudayaan yang ikut hadir, ikut menyaksikan upacara, pertunjukan, makan bersama, mendengarkan ceramah dan lain sebagainya. Jadi itu ada, mereka mengirimkan utusan-utusan. Dahulu sering sekali, saya sendiri pernah pada suatu kali waktu masih bekerja di Radio Australia, tiba-tiba dapat surat dari Polisi Federal Australia. Saya tidak berani membukanya, saya pikir apa ini, mungkin ada kesalahan yang pernah saya lakukan. Saya bawa pulang suratnya, sampai di rumah bersama istri, saya lihat, oh rupanya undangan untuk buka puasa bersama dengan Polisi Federal Australia. Jadi mereka menyelenggarakan ini nih. Jadi untuk betul-betul menunjukkan bagaimana Australia ini multikultural, majmuk budaya. Jadi mereka menyelenggarakan ini, mengundang tokoh-tokoh yang bukan tokoh-tokoh, tapi yang lain mereka sebut sebagai wakil-wakil masyarakat Muslim di Australia untuk ikut bersama buka puasa bersama dan lain sebagainya. Jadi ini untuk menjalin dan barangkali berusaha mengakrabkan hubungan supaya tidak terasa adanya jurang perbedaan yang terlalu besar. Nah, Bang Noim, kan saya beberapa kali juga pernah punya kesempatan ke luar negeri. Bisa dibilang kalau di luar negeri kita sholat di masjid itu aja sudah merasakan kayak suasananya mirip-mirip di tanah air, maksudnya lebih nyaman intinya. Dan belum pernah merasakan sholat Idul Fitri di luar negeri. Nah, bisa dibilang kalau sholat Id di wilayah-wilayah luar negeri seperti yang sekarang Bang Noim menetap itu di Melbourne, itu apa namanya, itu ya kadang-kadang kan lafal atau lantunan bacaan Al-Quran itu kadang ada yang bisa dibilang agak mirip-mirip gaya Indonesia, ada juga yang tidak. Tapi seperti apa? Apakah memang kadang imam besarnya juga bisa dibilang dari Asia atau langsung dari Timur Tengah atau seperti apa, Bang Noim? Kalau adakah atau memang terbagi seperti itu atau seperti apa, Bang? Izin. Iya, nggak bisa. Misalnya kira-kira 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu di masjid di dekat rumah saya, namanya Masjid Isomer di Chesterfield, itu imamnya orang Indonesia. Tapi bacaannya tetap sama saja, tidak ada bedanya karena ayat yang dibaca itu lantunan itu berbeda-beda. Kalau kita misalnya mendengar musabaqah tilawatil Quran, itu sayembara pembacaan Al-Quran, itu kan lantunan yang paling enak itu ada dari Mesir. Terutama kalau orang yang membacakan itu Abdul Basit, Abdul Samad. Kedua itu dari Indonesia. Indonesia juga tidak kalah. Indonesia tidak kalah. Nah, orang Indonesia selalu kecewa kalau mendengarkan orang-orang dari Asia Selatan, misalnya dari India atau dari Pakistan. Agak aneh gitu ya, Bang, dalam tanda petik. Iya, beda sekali. Lain dengan lantunan kalau Mesir itu memang enak. Orang seperti Abdul Basit, Abdul Samad, Allah yarhamu, itu luar biasa kan membaca Al-Quran. Jadi di sini juga ada imam-imam yang orang-orang Indonesia yang enak sekali bacaannya. Bahkan di masjid, ada masjid kami di masjid Indonesia lah di Victoria ini, di Melbourne ini, namanya Westfall. Itu ada seorang imam, dia guru sekolah juga, dia mengajar matematika kalau saya tidak salah, dia orang Indonesia. Dan dia juga sudah memenuhi syarat untuk menjadi kalau di Indonesia, di Jakarta dibilang penghulu
untuk menikahkan orang. Kalau dia menikahkan satu pasangan suami istri secara Islam, itu diakui oleh pemerintah Australia. Itu bacaan dia, lafaznya itu luar biasa. Tapi dia orang dari kebetulan dari Minangkabau jadi dia guru sekolah di Australia, tapi dia juga orang yang sangat fasih dalam membaca Al-Quran. Luar biasa, enak sekali kalau mendengarkan dia membacanya. Seperti saya katakan, kecuali kalau memang dari India, dari Pakistan itu kurang begitu. Kurang begitu. Dapat feel-nya gitu ya Bang ya, seperti di tanah air ya Bang ya. Iya, betul. Karena beberapa kali saya juga pernah berkesempatan sholat Jumat di luar negeri itu ya, ketika dapat imam yang bisa dibilang lafalnya kurang Indonesia, agak kurang dapat ininya lah, khusyuknya mungkin ya Bang. Tapi itu biasa, memang perbedaan itu lafal itu bukan jadi sebuah perbedaan di Muslim sendiri ya Bang ya. Tidak, asal bacaannya benar, panjang pendeknya, tajwidnya benar, sesuai itu tidak menjadi persoalan sebenarnya. Karena seperti barangkali itu yang namanya Bilal, orang yang menjadi muadzin, yang jadi muadzin pertama yang diangkat oleh Rasulullah. Dia juga agak cadel sedikit karena dia aslinya bukan orang Arab. Iya, Afrika. Dia dari Afrika. Ya, tapi itu dimaafkan, bisa dimaafkan seperti itu. Nah, Bang Nuim, bisa dibilang suasana kemeriahan Idul Fitri di tengah, apalagi jelang pemilu di Australia sendiri saat ini, itu apakah berbeda atau sama aja atau seperti apa Bang Nuim? Berbeda karena tidak ada sangkut pautnya kan, bahwa Perdana Menteri hadir ya biasa saja, mereka tidak menjadi persoalan. Itu dari sejak dulu sudah sering itu Perdana Menteri itu menghadiri untuk menunjukkan kepada masyarakat Muslim yang ada di Australia bahwa dia memerintah untuk semua, bukan hanya untuk sebagian tapi untuk semua orang Australia. Ya, waktu pemilihan tentunya ada yang milih satu, tapi setelah dia terpilih dia menjadi Perdana Menteri untuk seluruh masyarakat di Australia. Jadi tidak ada masalah dalam hal ini. MJ Listener, Filipina pada Senin 9 Mei kemarin melangsungkan pemungutan suara dalam pemilu pemilihan presiden. Sepertinya hasil yang diperoleh hingga hari ini menempatkan anak dari mendiang Ferdinand Marcos atau Marcos Junior unggul telak atas kandidat lainnya, yakni mantan wakil presiden. Dilansir AFP, berdasarkan penghitungan awal, jumlah suara untuk Marcos Junior jauh di atas saingan terdekatnya, yakni mantan wakil presiden Leni Robredo. Dengan lebih dari 90% surat suara diproses, Marcos Junior telah mengantongi hampir 30 juta suara, lebih dari 2 kali lipat dibandingkan dengan suara untuk Robredo yang merupakan mantan pengacara HAM. Nah, kalau di konteks pemilu Filipina ini, saya mau bertanya dengan Bang Nuim. Bang Nuim, bisa dibilang mantan anak diktator yang bisa dibilang dulu agak dikecam, bahkan digulingkan, tiba-tiba saat ini punya kans untuk kembali memimpin negara Filipina. Seperti apa Bang Nuim melihat ini? Ini menarik sekali sebenarnya, Iswayudi. Kenapa? Karena begitu banyak orang-orang di Filipina, terutama generasi muda milenial, yang tidak mau percaya bahwa Ferdinand Marcos Senior itu telah melakukan dalam tanda kutip kejahatan kemanusiaan, karena dia 2 kali terpilih. Setelah 2 kali terpilih, dia menyatakan berlakunya undang-undang darurat. Sehingga tidak perlu ada pemilihan, dia berkuasa. Dan dia disebutkan kleptokrasi, terutama istrinya Imelda, punya 3.000 pasang sepatu. Ketika orang sedang kesulitan, mereka berfoya-foya. Bahkan sampai sekarang ini masih ada dugaan bahwa keluarga ini melakukan korupsi atau kleptokrasi, mencuri dari negara, dari rakyat sampai lebih dari 10 miliar dolar. Baru sebagian dari antaranya yang diperoleh kembali setelah Marcos meninggal, setelah dia melarikan diri ke Hawaii. Nah, sekarang bagaimana mereka bisa kembali lagi? Di sini yang membuat banyak orang khawatir. Karena media di Filipina tidak katanya lagi berperan, tidak lagi mempan untuk mempengaruhi atau menggiring pandangan rakyat, pendapat rakyat. Tidak lagi pendapat publik itu tidak bisa digiring oleh media. Yang sangat berperan adalah medsos. Dengan buzzer-buzzer yang begitu aktif, mereka berhasil untuk bisa mensucikan kembali nama Marcos. Tapi harus diingat, Iswayudi, bahwa bom-bom
bom tidak mau pakai nama Marcos. Oke. Dia selalu BBM, Bom Marcos, tapi tidak Brand mau baru. pakai nama Ferdinand Ferdinand Bom Marcos Junior kan? Junior. BBM. Lihat spanduk-spanduknya itu semua pakai BBM. Karena tidak ingin mengingatkan orang kembali ke zaman Marcos. Ketika bukan saja keadaan cukup susah, tetapi juga kekejaman-kekejaman yang terjadi. Brutalitas yang terjadi. Tapi apa boleh buat? Katanya sekarang ini, sejak itu, tidak ada seorang presiden pun di Filipina yang mampu betul-betul meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jadi kita juga mengetahui bahwa di Filipina seorang presiden itu hanya boleh 1 periode, 6 tahun. Betul. Tidak boleh lebih dari 1 periode. Jadi kita melihat apakah Bong Marcos ini nantinya setelah 1 periode akan meniru siap dari orang tuanya menyatakan keadaan darurat. Ya mungkin bisa diprovokasi ya. Misalnya kalangan Muslim di bagian selatan diprovokasi untuk mulai melakukan dalam tanda kutip gangguan terhadap keamanan, maka dia bisa menyatakan. Dan juga menarik sekali adalah bahwa Bong ini bersekutu dengan putri dari Duterte, dari presiden saat ini, Sara Duterte. betul. Bong dan keluarga Marcos diketahui memang sangat populer di bagian utara Filipina. Duterte diketahui sangat populer di bagian selatan. Dan anehnya pemilihan ini tidak satu pasangan. Pemilihan ini terpisah. Jadi Sara Duterte akan dipilih terpisah. Kata mereka begini, kenapa sistem ini diterapkan di Filipina? Kenapa tidak dibikin satu paslon, satu pasangan calon? Ya, satu paket presiden dan wakil presiden. Mereka mengatakan dengan cara memisahkan pemilihan presiden dengan wakil presiden, maka wakil presiden bisa menjadi semacam dalam tanda kutip oposisi di dalam batang tubuh pemerintahan. Kalau jadi tidak seperti di Indonesia yang disilakan wapres itu kayak ban serep gitu ya, tapi di sana wapres itu seperti oposisi gitu ya Bang ya? Begitu katanya di Filipina. Jadi kalau saya tidak salah, ini agak meniru sistem yang pernah dilakukan di Amerika. Dahulu di Amerika, pemilihan itu tidak ada satu paket, hanya presiden. Nah presiden yang dikalahkan, itu kemudian langsung otomatis menjadi wakil presiden. Jadi mereka barangkali meniru sistem di Amerika karena kan Filipina itu juga sangat banyak dipengaruhi oleh Amerika. Dahulu di Amerika begitu, tidak ada satu paket. Kalau sekarang ini kan pakai satu paket ya. Obama dengan Biden misalnya dahulu dan kemudian. Tapi kalau di Filipina dulu di zaman sebelumnya di Amerika itu presiden itu tidak dicalonkan sebagai satu paket. Nanti presiden yang dikalahkan dia langsung otomatis menjadi wakil presiden sekaligus dia menjadi semacam oposisi di dalam batang tubuh pemerintah itu sendiri. Jadi ini yang terjadi di Filipina dan dia dikatakan bahwa Sara Duterte sangat boleh jadi hampir 100% bisa dikatakan dan 90% barangkali pasti akan terpilih untuk menjadi wakil presiden Ferdinand Marcos Junior. Ya, bisa dibilang 36 tahun setelah Ferdinand Marcos Senior digulingkan, sekarang rakyat Filipina dalam pemilihan langsung sepertinya sudah melupakan kisah-kisah dalam tanda petik mungkin kekejaman segala ya kalau ada beberapa pihak yang bilang bisa membandingkan apa yang dilakukan oleh Marcos itu seperti yang terjadi di Indonesia di era Orde Baru, bisa dibilang kayak gitu. Proses penurunannya bisa dibilang juga cukup bersejarah. Tapi sepertinya 36 tahun itu telah membuat milenial saat ini percaya masa keemasan Ferdinand Marcos Senior itu lebih baik dibandingkan 36 tahun pemimpin baru yang saat ini terjadi di Filipina. Seperti itu sepertinya Bang Nuim ya Bang? Iya, ini yang sedihnya bahwa begitu mudahnya, barangkali karena sejarahnya tidak pernah ditulis dengan benar ya secara objektif dan mapan dan baku dan diakui bahwa inilah sejarah yang sebenarnya. Sehingga dengan mudah ini bisa dibersihkan kembali, diputihkan kembali. Seakan-akan di zaman Marcos Senior itu Filipina jauh lebih baik daripada setelah itu. Arroyo dan lain dan sebagainya itu kata tidak sebaik seperti yang di zaman Marcos. Walaupun pada waktu itu memang diakui adanya kekejaman brutalitas yang dilakukan oleh Marcos. Dan kemudian ini juga membahayakan. Jadi nampaknya HP ini telepon genggam ini atau telepon mampu membranding. Ini betul-betul
Iya, berbahaya sekali. Begitu mudahnya orang bisa digiring, apalagi milenial yang barangkali tidak memerlukan, tidak membaca sejarah. Mereka hanya dengar-dengar, lalu mereka baca di Facebook, mereka baca bahwa Marcos itu luar biasa, bahwa Marcos itu telah difitnah dan lain sebagainya. Semua orang mengatakan kleptokrasi, melakukan pencurian, penyerobotan terhadap harta rakyat, disebutkan harta negara. Negara itu tidak punya apa, yang punya itu rakyat. Mereka mencuri. Ya 3.000 sepatu dan lain sebagainya yang pernah begitu mendunia, di mana-mana orang membicarakan dan tertawa terkekeh-kekeh. Masa bisa dalam keadaan rakyatnya tidak barangkali makan 3 kali sehari, dia punya 3.000 sepatu, 3.000 pasang sepatu dan lain sebagainya. Tapi kemudian itu bisa dihapus semuanya dengan permainan buzzer. Nah ini yang luar biasa ini yang barangkali perlu diperhatikan oleh media dimanapun, termasuk di Indonesia. Jangan sampai mereka bisa kehilangan kredibilitas. Sehingga orang nanti hanya beralih kepada hoax ya, kepada berita-berita palsu, kepada berita-berita bohong, disinformasi dan lain sebagainya. Yang disebarkan oleh media sosial. Ini celakanya begitu. Kita mengetahui bagaimana media sosial Twitter misalnya di Amerika yang pernah dimanfaatkan oleh Donald Trump ya, sampai dia akhirnya terpaksa dibatasi, dia dilarang menggunakan Twitter dan lain sebagainya. Ini berbahaya. Jadi media juga harus betul-betul mampu untuk menyampaikan pandangan dari, kalau menurut Harmoko, bukan hanya dua pihak, dari semua pihak. Itu Harmoko dulu selalu mengatakan, kita tidak kata-katanya melaporkan dua pihak, kita melaporkan semua pihak. Jadi mudah-mudahan media di Indonesia juga bisa melakukan hal ini. Suka atau tidak suka itu bukan persoalan. Pokoknya ini berita. Nah kemudian kalau membuat ulasan, ya itu bikin ulasan tersendiri. Tapi berita itu harus disuguhkan kepada pembaca supaya mereka juga punya masukan tentang apa yang terjadi dan mereka kemudian bisa menilai, oh media ini betul-betul rupanya benar-benar dia melaporkan semuanya seperti yang dikatakan di Inggris. Media itu adalah yang disebutkan the fourth estate. Jadi trias politika, ada satu lagi di situ yaitu media sebagai pengawas. Jadi dia tidak berpihak. Walaupun dia berpihak tidak apa-apa, tapi dia harus menyampaikan berita apa yang terjadi secara objektif, secara sebenarnya. Bukan berpilih kasih, memilah-milah. Saya ingat dulu ada pelajaran kita di dalam berita jurnalisme. Itu dikatakan dalam jurnalisme itu, misalnya Adi Negoro mengatakan, kalau kita mengatakan kemarin telah terjadi unjuk rasa. Unjuk rasa itu menjadi brutal, sehingga polisi terpaksa melepaskan tembakan. Tidak bisa, itu opini. Itu opini. Polisi telah melepaskan tembakan, itu berita. Nanti dalam ulasan nggak bisa kita terpaksa. Jadi itu harus cermatnya sampai begitu. Betul. Nah Bang, bisa dibilang mampu terlupakannya era rezim otoriter Ferdinand Marcos Senior itu ada peran Rodrigo Duterte yang selama 6 tahun terakhir memerintah itu sepertinya memaafkan Marcos Senior dengan bisa dibilang dulu Marcos itu tidak boleh makamnya dibawa, jasadnya tidak boleh dibawa kembali ke Filipina di Hawaii saja, tapi karena memang juga putusan pengadilan dan tapi usulan dari Rodrigo Duterte inilah yang juga membuat mampu kembali lagi Marcos Senior ke tanah airnya. Nah ini yang mungkin yang membuat luka atau sejarah-sejarah kelam Marcos pada masa lalu itu terlupakan. Apakah ada faktor seperti itu, Bang? Ya memang kalau kita baca misalnya salah seorang yang dianggap sebagai dalam tanda kutip ya ahli ilmu jiwa manusia itu yaitu pengarang Inggris ya William Shakespeare. Kalau kita baca misalnya dalam karyanya Julius Caesar, di situ dikatakan ini rakyat jelata ini mudah sekali digiring. Mereka mudah digiring, mereka mudah disuruh lupa ini lupa itu. Begini Iswayudi, kita jangan lihat jauh-jauh. Kita lihat di dalam negeri kita sendiri. Betul. Tahun 1948 terjadi pemberontakan di Madiun dipimpin oleh Buso. Terjadi pemberontakan waktu itu yang membahayakan perjuangan ya rakyat Indonesia untuk mendapat kemerdekaan.
Itu membahayakan. Tapi kemudian bagaimana mereka bisa dalam pemilihan tahun 1955 menjadi menang. 4 kekuatan, ya, salah satu dari 4 besar di Indonesia. Bagaimana mereka bisa, kenapa diberikan kesempatan? Bukan hanya itu, bahkan setelah itu saya sebagai mahasiswa dahulu di Medan, di Sumatera Utara, itu harus mempelajari Nasakom. Ada komnya di situ. Padahal mereka ini pernah berkhianat dan bukan sekali, bukan 2 kali. Kemudian mereka lakukan lagi dalam tahun 1965 yang sejarahnya belum ditulis secara objektif, secara baku. Jadi bukan hanya terjadi di Filipina, tetapi juga terjadi di mana-mana. Dengan mudahnya orang melupakan kejahatan-kejahatan itu. Jadi ini yang berbahaya. Makanya perlu ada sejarah yang ditulis dengan betul-betul objektif, dan ini diakui oleh seluruh rakyat, seluruh jajaran, sehingga itu bisa menjadikan panduan dan menjadi pembimbing kita untuk tidak mengulangi kesalahan itu. Jadi seperti dikatakan oleh George Santayana dari Spanyol, mereka yang melupakan sejarah itu biasanya mengulangi kesalahan sejarah itu sendiri. Dan masih kita membahas suasana yang terjadi atau pemilu pasca pemungutan suara Senin kemarin di Filipina yang mengejutkan publik internasional sepertinya, di mana putra dari Ferdinand Marcos atau Marcos Junior itu diperkirakan akan memimpin Filipina untuk menggantikan Rodrigo Duterte saat ini. Nah, ini yang membuat banyak orang agak terkejut. Kita di Indonesia pasti juga punya sejarah yang mirip-mirip. Nah, kalau tadi Bang Nuim bisa dibilang mengingatkan kembali di tahun 1948 di mana organisasi komunis pada saat itu bisa memunculkan, mungkin pada saat itu media agak sulit dan orang-orang tidak terlalu paham. Namun di era saat ini di mana informasi begitu banyak, itu orang bisa di brainwash, bisa dibilang, bisa dibuat melupakan sejarah yang sebenarnya sudah sangat banyak terpapar di jagat internet. Nah, Bang Nuim melihatnya seperti apa, Bang Nuim? Apa yang sebenarnya terjadi? Memang semudah itu atau kan seperti yang Bang Nuim tadi bilang, hoax yang sering-sering itu mungkin jadi kebenaran buat masyarakat, apalagi milenial yang mungkin tidak terlalu paham sejarah. Iya, itu betul kan. Seperti dikatakan oleh salah seorang juru bicara Hitler, kebohongan itu kalau kita terus-menerus ucapkan itu bisa menjadi kebenaran. Nah, jadi ditutup-tutupi, ini tidak boleh. Kita harus terbuka dalam hal ini. Bahwa pernah terjadi tahun 1948, pernah terjadi PRRI, Permesta dan sebagainya. Tapi kita ingin mengetahui apa kira-kira latar belakangnya. Adakah kita telah menulis suatu sejarah yang betul-betul mencerminkan, melaporkan apa yang terjadi. Karena di Indonesia sekarang ini banyak yang mengatakan kepada saya, ya kan sejarah itu ditulis oleh pemenang. Oh, tidak selamanya. Tidak selamanya pemenang itu menulis sejarah dengan menyalahkan orang lain, membenarkan dirinya sendiri. Tidak bisa. Nah, kalau dikatakan, kita tahu, bahkan ketika setelah Pak Joko Widodo terpilih sebagai presiden, kemudian muncul ada gambar Soeharto, kan zaman aku lebih tidak mungkin enak seperti dikatakan zamanku. Ya, seperti dikatakan oleh Abraham Lincoln, presiden Amerika, tidak mungkin katanya bisa memuaskan semua orang setiap waktu. Kita hanya bisa memuaskan sebagian orang dari waktu ke waktu. Nah, di zaman Soeharto memang betul ada waktu itu semacam ketenangan, ya. Tapi kita tidak tahu apa yang terjadi di bawah permukaan. Ada ketenangan. Kelihatan memang orang betul-betul sudah mulai banyak punya motor dan lain sebagainya. Dulu zaman saya punya motor itu hanya impian. Kemana-mana sepeda reot, ya, itu atau kan orang Medan bilang kereta angin atau lereng yang sudah reot itu tidak mungkin. Tapi kemudian karena kita negara yang kaya, itu tidak bisa dipungkiri. Sumber daya alam kita sangat luar biasa. Seperti suka dikatakan, kau lemparkan tongkat kamu, itu beberapa hari kemudian dia berbunga, dia berdaun dan sebagainya. Saking suburnya. Bagaimana kita bisa kewalahan dalam sebuah negara yang pengelolaannya. Kemudian pengelolaan secara militer yang dilakukan oleh Soeharto memang mendatangkan semacam kemapanan, memang mendatangkan semacam ketenangan dan orang mulai bisa beli motor, bisa beli rumah dan lain sebagainya. Itu tidak bisa dipungkiri. Tetapi
tetapi di bawah semua itu ada kerapuhan sehingga kita ketika terjadi krisis moneter kita anjlok. Ya kita lihat Korea Selatan tidak demikian. Kita lihat Thailand tidak demikian. Kenapa kita bisa ambruk habis-habisan? Luar biasa. Jadi ada yang salah pada waktu itu. Ada yang salah. Soeharto pernah memperkarakan majalah Time dari Amerika karena menuduh dia telah melakukan korupsi. Nah ini semuanya itu akhirnya kembali kepada kenyataan apa yang sebenarnya terjadi. Apakah memang benar ini karena persoalan ini? Saya baru aja diinterview oleh seorang tenaga pengajar di Australia ini orang Indonesia tentang G30S. Sebenarnya bukan tanggal 30 September ya, peristiwa itu terjadi tanggal 1 Oktober. Soekarno waktu itu mengatakannya gestok, tapi itu bukan persoalan. Dia mengatakan, apakah bisa Bung Nuhim katanya mengakui bahwa kesalahan itu ada pada pihak Untung, pada pihak Latif, pada pihak Suparjo dan lain sebagainya. Saya katakan, saya mempelajari persoalan G30S bukan dari sejarawan Indonesia, maaf. Nah, saya mempelajarinya dari sejarawan-sejarawan Barat seperti Edwin Hughes, seperti Hamish Macdonald yang menulis demikian rupa mereka tidak berpihak. Mereka tidak berpihak. Jadi mereka menulis apa yang terjadi pada tanggal 1 Oktober itu. Jadi 30 September dan 1 Oktober. Nah ini bagaimana kita ungkapkan untuk generasi yang sekarang ini, generasi yang akan datang, agar mereka mengetahui apa yang pernah terjadi di Republik Indonesia. Jadi kita tidak bisa hanya mengatakan, oh menurut si ini, menurut sejarah yang bisa dipercaya. Itu yang paling penting. Jadi tidak bisa kita mengatakan bahwa sejarah itu hanya ditulis oleh pemenang. Itu tidak benar. Ada sejarah yang bisa kita akui dan kita andalkan kebenarannya. Yang ditulis bukan oleh pemenang, tetapi orang-orang yang objektif sebagai sejarawan. Dan kita berharap di era saat ini banyak pihak atau pemerintah mungkin bisa berinisiatif untuk meluruskan kembali sejarah yang pada saat era Orde Baru atau pada era-era dahulu dibelokkan, bisa dibilang seperti itu ya Bang Nuhim ya. Karena agak ironis juga Bang. Kemarin di sebuah dialog di Metro TV di Hot Room ada pimpinan mahasiswa menyebut bahwa pemerintahan Orde Baru masyarakatnya lebih sejahtera dibandingkan pada era pemerintahan saat ini. Kalau kita yang pernah merasakan di eranya Orde Baru kayaknya agak miris ketika era milenial dari sebuah generasi masa depan bangsa sepertinya masuk dalam lingkaran informasi yang mungkin tidak tepat. Seperti apa Bang Nuhim melihat ini? Ini saya tertarik ya, menjelang Paskah baru lalu di Australia itu banyak tulisan-tulisan ya, mengenai Paskah dan lain sebagainya, termasuk oleh filosof Australia dan lain sebagainya. Dalam salah satu tulisan itu saya mendapati sesuatu yang sangat menarik, yang mengatakan tidak ada kebenaran yang mutlak apabila kita memperoleh kebenaran itu dari seorang manusia. Tiap-tiap manusia itu punya kebenaran atau punya ide kebenarannya sendiri. Jadi kalau tadi mahasiswa itu mengatakan bahwa di zaman Orde Baru, barangkali dia masih kecil, masih mendengar cerita. Memang betul, mungkin ada kemapanan, mungkin. Bagaimana, Iswaini tahu ya, waktu saya masih di Radio Australia terjadi Petrus, penembak misterius. Betul. Itu kami ya di Radio Australia menerima banyak sekali surat yang mengatakan syukur ada Petrus. Sekarang anak saya bisa keluar, saya bawa keluar pakai anting-anting emas yang saya belikan. Kalau dulu takut dijamret dan sebagainya. Jadi ada yang mengatakan bahwa itu extrajudicial. Itu tidak bisa, Petrus itu tidak bisa orang menjadi hakim, jaksa dan tidak. Hakim harus jalanan. seseorang itu diadili, dibuktikan bersalah, baru dihukum. Tapi kan zaman itu ya apa boleh buat, dilakukan Petrus penembak misterius. Dan banyak pendengar kami, orang-orang biasa dari berbagai penjuru di Indonesia yang menulis surat. Saya tahu, ingat benar, saya kaget. Mereka mengatakan syukur ada Petrus. Sekarang saya bisa keluar pakai gelang saya. Saya bisa keluar dengan anting-anting saya. Nggak takut dijamret seperti di masa lalu. Jadi ada bagusnya, ada tidak bagusnya. Sekarang kita melihat apakah tidak bagusnya lebih banyak daripada bagusnya atau bagusnya lebih banyak daripada tidak bagusnya. Karena kita harus mengakui tidak ada yang sempurna. Kita lihat di Australia ini saja. Kita lihat baru-baru ini pemerintah Australia
menurunkan anggaran pendapatan dan belanja negara. Orang-orang seperti saya, warga negara Indonesia, 54 tahun saya di Australia, saya masih warga negara Indonesia. Saya diberikan santunan karena keadaan katanya biaya hidup naik, maka saya diberikan oleh pemerintah $250 langsung dikirim ke rekening bank. Istri saya dikirimi surat, Anda juga dikirimi $250. Ketika terjadi waktu itu krisis keuangan tahun 2008, kita juga dikasih duit. Istri saya dikasih $900 karena dia tidak bekerja, saya dikasih $250. Ya, tapi masih banyak orang yang tidak suka dengan tindakan seperti tersebut. itu. Nah, ini padahal kan di sini sudah dilakukan. Kita berobat cuma-cuma, kita macam-macam diberikan waktu terjadi krisis COVID-19. Kalau kita pergi berlibur di dalam negara bagian, itu separuh daripada biaya hotel dan lain sebagainya disantuni oleh pemerintah. Tapi masih banyak juga yang tidak setuju. Jadi tidak mungkin seperti dikatakan oleh Abraham Lincoln, seseorang atau pemerintah atau penguasa atau siapa pemimpin bisa memuaskan semua orang. Kita hanya bisa memuaskan sebagian orang dari waktu ke waktu. Jadi kita melihat itu secara relatif. Secara relatif. Kalau ada yang mengatakan, oh di zaman ini lebih bagus, barangkali bagi dia lebih bagus. Tapi bagi banyak orang, ya saya itu pernah diadili di Istana Negara oleh Mordiono. Lalu saya diadili karena saya dituduh, Anda ini bikin kacau. Kenapa? Anda membuat orang berpikir. Nah, itu alasan. Ya jadi, ya tapi sudah saya terima saja bahwa itu memang keadaan seperti itu, karena pada waktu terjadi 1965, dia yang mampu mengambil alih, mampu bertindak tegas, Soeharto, ya itu sudah, dia jadi berkuasa pada waktu itu dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin di akhir perbincangan kita kembali kita mengingat ungkapan dari Bapak Proklamator kita Pak Insinyur Soekarno yang menyebut jas merah jangan sekali-sekali merupakan sejarah. Baca, literasi buat anak muda saat ini, jangan jadi era pemalas mungkin seperti itu ya Bang ya, untuk bisa kita mengingatkan para pendengar. Maaf Iswahili. Betul. Dia sendiri melupakan sejarah 1948 di Madiun, Usul. Dia melupakan sejarah. Dia merangkul PKI. Dia memarahi para alim ulama yang anti komunis karena komunis tidak percaya kepada Tuhan. Ketika mereka melakukan muktamar di Palembang, dimarahi oleh Bung Karno. Jadi beliau sendiri pun tidak mengikuti nasihat beliau. Jas merah jangan melupakan. Nah, itu harus jadi renungan buat kita semua sepertinya ya Bang ya. Ungkapan dari seseorang seperti Soekarno bahwa sepertinya kita harus belajar dan memetik yang positif dari sejarah-sejarah yang terjadi, dan kembali verifikasi sejarah itu, jangan sampai juga sejarah yang hoax, apalagi di media sosial saat ini informasi tak benar itu bisa dibilang sangat berserakan, dan kalau kita tidak bertanya kepada orang yang paham itu ya potensi terjebak atau tersesatnya akan lebih besar. Terima kasih Bang Nuim atas waktunya. Salam buat keluarga, sehat-sehat selalu Bang Nuim di Melbourne. Ya.